khalaf kali ulama salaf niku beda nggih. Kados ini jelas kados Imam Syafi'i kan top. Mosok ada orang itu bisa membuat emang ya emang mau naik Gusti Allah. Beliau kaidah-kaidah fikih ya, usul-usul fikih. Saya kira tanpa ini Allah kuasa tapi itu kalau salah nalar. Tanpa itu sulit untuk kita memahami Al-Qur'an dengan benar. Jangan sing al aslu fil amdi lil wujub. Ini ke Imam Syafi'i. Jadi ini lepian repi yang pada Quran. Quran kan ya terbatas kan. Quran itu ayatnya terbatas. Ayat hukumnya juga terbatas. Padahal masalah itu terus berkembang. Masalah sekarang gimana caranya nyantolna nggone Al-Qur'an. Dan itu berkat piawainya Imam Syafi'i. Ada kaidah-kaidah fikih, ada qawaidul usul, ada ilmu usul fikih. Itu jadi bisa. Kita bisa nyantol, oh ada kias, itu bisa. Kalau ndak ada itu mungkin ya sulit. Ya sulit. Tapi karena ada itu ada belum ada metodologi. Jadi orang sekarang itu enak. Walaupun tidak tahu ya istilahnya pernah ngatakan kita ikut nggak bisa istihan karena wong sing pinter Imam Syafi'i. Ijtihad manhaj menurut metodologinya Imam Syafi'i, manhajnya yang dipakai, metodologinya. Tidak ada masalah metodenya yang dipakai apa, pakai macam itu. Ya itu sama kayak banyak hal yang baru sekarang kita pakai metodologi Imam Syafi'i. Ini orang yang ngoten niku. Terus kita roh hadis itu paham hadis itu sing salah. Terus kanca kita kan ada sing tobat kan gitu. Sekarang jadi begini karena saya sudah banyak referensinya banyak. Yang saya baca bukan hanya buku satu membandingkan. Oh ternyata pendapat itu bukan hanya pendapat saya. Ada orang lain juga berpendapat yang beda dengan pendapat saya. Dan pendapat yang lain juga punya argumentasi, ada dalilnya, ada argumen. Pendapat saya juga ada. Jadi belum tentu yang saya dapat itu benar sendiri. Belum tentu yang milik orang lain itu salah. Jadi ini itu akhirnya menerima pendapat perbedaan itu. Nah, itu yang dikatakan sekarang tuh ikhtilafu ummati rahmatun. Tapi kan ada kriteria mana yang boleh ikhtilaf, mana tidak. Ada mujma' alaih, ada mutafaq alaih. Itu ada yang itu. Mana yang tidak boleh, ada yang mengatakan ini syariah tidak boleh. Jadi yang inisial masalah-masalah masail fikih itu bisa berbeda pendapat antara satu orang dengan orang yang lain. Contohnya kata. Ya niki. Lah nek kepen winai yo al-khuruj minal khilaf. Al-khuruj minal. Contoh sing gampang kepiting aja lah. Kepiting itu ono sing ngarani haram, ono. Karena hadisnya nggih mboten nonton. Karena zaman Nabi mboten dereng pasan ndak ada. Lah itu kan dianalogkan, dikiaskan dengan persoalan-persoalan yang ada. Persoalan apa? Ada yang dianalogkan itu termasuk binatang yang hidup di dua alam. Enggak boleh. Jadi kalau binatang di alam, nah itu piting hidup di dua alam. Tapi ada yang mengatakan mboten. Piting tidak hidup di dua alam, hidup di satu alam. Buktinya ketika di darat kan masih hidup, iya masih hidup tapi tidak tahan lama. Tahan hidup itu karena di tempurungnya kepiting itu ada air. Selama air itu dia masih hidup. Kok contoh iwak lele. Sampe taruh ning ngene iki ya urip. Padahal lele ku iwak napa? Iso diwadang. Iku nek sedina nggone nyemek-nyemek iso urip. Nah, ini tempurung kalau masih ada, tapi kalau isinya kering dia itu akan mati. Ya ngeten iki ono sing ngarani. Dan iki pendapat. Sama-sama punya argumentasi. Ono sing ngarani, kada apa supit sing kuat. Itu disamakan dan dimikhlapin cengkrem sing kuat. Ya itu dimikhlapin ya haram. Makanya itu yang pendapat dari mengatakan yang haram. Jadi kita ikut yang mana aja terserah. Jadi yang ini juga punya argumentasi, yang ini juga punya argumentasi. Ini kita kepingin ya al-khuruj anil khilaf mustahabun. Jadi keluar dari perbedaan dua pendapat ini akan mustahab. Sing gadah analog ngeten iki sian Imam Syafi'i. Ijma, qiyas itu
analog macam itu. Wah, luar biasa. Wah, beliau juga yo dalil Quran yo wonten. Tapi di dalam menerapkan ini itu Imam Qiyas Aulawi, Qiyas Adnauwa, Qiyas Musawi itu beliau jawab semua ada. Pun begini di Dzikrus Shalihin macam itu. Jadi makanya beliau itu luar biasa. Pun ini jadi beda antara ulama salaf kalau ulama khalaf. Ulama sama yang gini semua. Wa yaqil wa ya'rif fi ay zamanin huwa, dan dia tahu memikir dan mengetahui pada masa ini kita harus tahu di mana kita hidup itu. Orang yang akil kita tahu di mana kita hidup. Ya di zaman yang masa sekarang ini. Wa yunasin alladzina hum minhum wa baina adurihim. Ini dan mana orang-orang yang mereka dia itu ada termasuk ini dan ada di antara mereka. Jadi hidupnya di mana kita harus tahu lah. Kita hidup di mana ini. Jadi kan ada arifun bizamani. Nih, kita harus ngerti kita zaman ini. Akifun bi ilmi. Harus apa ngilmunya harus mumpuni itu ulama ya ini. Jadi pun. Jadi ini kalau macam itu kita bisa kita baik. Jadi kalau kita di masa ini terus topo namanya uang, iso gak mana. Kalau zaman sekarang kita mencari barang sing halal, top kan yo angel. Yo ning sawah jalan apa ning Tegal nandur pogung ini terus tanduri disirami banyu dhewe, ora usah nganggo mesin. Ini mesin sing gawe wong repot, sing gawe mesin sapa? Kados yen sakniki ora geding karo wong Israel, tapi pesawat gawe wong Israel. Kita nganggo enggak bisa, lepas dari enggak bisa. Kalau dunia sudah macam ini. Ya, caranya gimana? Ya tadilah kita mangan sambil menangis, beda dengan orang mangan kalau seneng, enggak merasa tuh dosa. Nah ini bedanya. Ke situ saja menurut saya.